Selamat pagi. Ini tanggal 31 Desember 2024. At least 1 hari sebelum berganti tahun. Hari ini hari terakhir aku magang, dan karena besok aku pulang, aku lagi bikin gift buat keluarga aku, ada buat teman aku juga ada, karena ya aku pengen kasih something little bit sebenarnya, kayak kecil banget, tapi kayak aku pengen merayakan momen kecil mereka gitu loh. Mungkin yang aku udah lama nggak berinteraksi dengan mereka, ya nggak tahu, aku jadi orang yang suka kasih gift gitu kecil, tapi kayak ya berarti semoga buat mereka. Jadi aku tadi habis bungkus ini buat teman SMA aku, udah semprokan dia. Karena kan aku mau pulang ya, sebenarnya udah telat banget ya. Aku lupa sempronya 1 bulan apa, tapi udah lama dan aku belum mengucapkan. Aku cuma tahu dari Instastory-nya. Kayak aku tuh SMA punya temen deket tuh 6, sama aku 6. Nah, kayak aku pengen gitu loh, kayak pas waktu dia sempro tuh aku kasih something yang kayak nggak seberapa, tapi kayak ya buat merayakan bukan hal kecil, merayakan, mengapresiasi perjuangan mereka, karena selama mereka lagi di fase itu aku nggak ada gitu, nggak pernah berinteraksi dengannya, karena ya udah lama nggak berinteraksi, tapi kayak aku pengen keep in touch, komunikasi, atau kayak ya ngasih hal kecil gitu. Terus sebenarnya banyak banget ya yang maksudnya lagi aku bikin hadiahnya, karena gak tahu semuanya berbarengan dan sebenarnya udah pada telat, tapi ya udah. Terus ini aku lagi bikin tulisan ya, habis yang buat keponakan aku satu-satunya, karena ini kamar anak kakak aku cuma satu kan, masih satu. Ini ada baju, dalamnya tuh ada baju, terus sama ini tuh coloring book gitu loh, kayak dia kan 3 tahun ya, biar belajar ngebaca gitu. Sama di dalam sini ada warnanya, meskipun dia belum bisa baca, yang baca nanti maknya atau bapaknya ya, tapi kayak gitu. Terus ini buat sepupu aku, dia baru ulang tahun, seumuran sama aku juga. Aku nempelinnya di mana? Sini. Gitu loh. Aku belum packnya sama sekali, dan ini aku buat vlognya tuh isinya akhir tahun ini, sama akhir tahun banget ya, tanggal 31 Desember, sama kayak mini vlog anjay, kayak sedikit cuplikan tentang perpindahan aku gitu, karena aku mau packing guys. Di belakang aku tuh ada kartus gede, kalau kelihatannya itu belum diisi apa-apa gitu. Si Berti lagi bisa ya, pokoknya harus diganti karena udah lama banget katanya. Emang udah 2 tahun ya si Berti sejak ikut aku ngerantau, dia nggak pernah ke servis sama sekali. Hai, itu kalian denger gak sih suaranya di luar? Banyak banget suara kembang api. Udah 00:01. Udah 1 Januari 2025. Dan aku lagi sambil dengerin podcast. Tadi aku btw abis dari bawah, kan di bawah ada meja. Aku habis makan anggur di sana, di bawah meja 12 anggur aku makan, bisa semua masuk ke mulut, tapi emang nggak 22 detik pas abis gitu loh, jadi masih perlu ngomong. Tapi yang akan aku lakukan adalah memasukkan barang-barang aku ini dan juga bajunya. Ya Allah, lihatlah ini keadaan kamar kos aku di jam
156, sedangkan sisanya udah capek banget. Di luar udah ada satu box gede, udah aku keluarin. Capek banget pindahan. Annyeong, pagi jam 5 kurang 5 menit aku udah pesen Maxim ke stasiun. Dan kondisi kamarnya udah sedikit diberesin, tapi nanti pas waktu habis ini masih beres-beres lagi. Garis berwarna kuning. Tadi udah selamat pagi kan, sekarang udah pagi, udah nyampe stasiun. Aku sangat lebih awal banget ya datangnya hari ini, jam 5 udah pesen gokar. Sekarang jam setengah 6, udah dari tadi sih nyampenya sebenarnya. Tapi aku nggak tahu ya ini terdengar apa tidak suara aku, tapi aku tadi di depan lama ngambil duit dulu, terus pas waktu di face recognition itu nggak kedetek kan, terus aku kayak ya udah datang ke tempatnya masnya, terus kedetek. Terus sekarang nunggu lama. Kalau di jadwal tuh 6.20, tapi kalau di layar itu 6.37, nggak sesuai. Jadi aku bisa buat tidur dulu, buat ngapain dulu. Aku udah nyampe Tulungagung, lagi nungguin masku, baru OTW bekir kayak, padahal aku udah bilang dari pagi. Terus aku nunggu di pinggir jalan ya ini tuh, karena emang biasanya nunggunya di sini. Terus masa tiba-tiba aku diem doang gini gitu, ada orang yang naik mobil ketawa-ketawa jadi sambil ngeliatin aku. Emang salah duduk kayak gini doang, males banget. Yang ulang tahun siapa? Kunci. Inya. Kok Isen? Yang ulang tahun siapa? Apis. Umurnya berapa? 3. Jam. Sayang. Nyayang nggak ngono. Lah nyayang berasing. Sing bener. Dadah. Pencetan sing merah pencetan. Ini kondisi kamar aku. Setelah semuanya diangkut-angkutin, udah habis diambil sama mas-mas, habis di pick up. Dan ini masih ada sticky notes-nya, meskipun udah dari November, bahkan udah Januari 2025. Ini dari Rice kemarin. Biasanya kan aku videonya ada di meja di sini, mejanya udah diangkat. Jadi sebenarnya aku tuh tahu capek banget buat pindah itu, bener-bener capek itu. Dan ini aku bener-bener dari sendirian sih. Kemarin aku masih dibantuin sama ibu aku kan yang waktu di Jatinangor ke Jogja. Nah ini aku bener-bener dari semuanya sendiri. Aku ngepacking sendiri, nyari kardus sendiri, beli kardus sendiri. Terus capek. Aku juga kasihan sama masnya yang make upin kan, karena pakai motor ya pick up, sedangkan barang aku banyak dan fee-nya tuh cuma 25.000 buat pick up. Jadi kayak, terus tadi bahas yang tadi aku bilang kalau misal pindahan tuh capek, makanya aku selama di Jogja cuma 1 kali kosnya cuma di sini aja. Pas waktu di Nangor juga 2 tahunan juga di aparkos terus 1,5 sih. Terus sekarang pindahan lagi balik ke Nangor dan di sana terus, nggak usah pindah-pindah sepertinya. Capek banget Ramadan Jompo ini buat pindah. Dan setiap kali pindah tuh packingnya
packingnya pasti ada di dua, maksudnya ngirimnya di dua tempat gitu, satu dibawa pulang ke Tulung Agung, satunya ke Jatinangor. Sedangkan kayak aku tuh mikir kemarin pas waktu di Nangor tuh barang aku tuh udah banyak banget, itu udah banyak yang aku kayak buang-buangin dan kayak ya udah gitu. Sedangkan sekarang tuh pas waktu di Jogja kenapa lebih banyak lagi gitu. Terus kalau dipikir-pikir tanpa aku sadari emang aku tuh nggak sadar gitu loh, beli barang, check out barang, beli terus ya udah ditaruh, berasa nggak punya banyak barang, tapi pas waktu pindahan baru berasa banyak banget barang aku, ini satu orang doang sebanyak ini gitu. Kadang aku mikir nanti pas waktu nyampe asrama kayak agak malu ya, ada 4 kardus dateng gitu, tapi ya udahlah. Aku lagi bikin bed guys, karena emang udah kotor, dia nggak terlalu kotor tapi kayak nggak, kamu ngerasa nggak enak aja, nggak etis nggak sih, kotor tapi paketin cuci sekalian. Sebenarnya aku awalnya nggak usah dicuci gitu, nanti aja pas sampai Nawar, tapi kok waktu dilihat lagi agaknya perlu deh, jadi aja dicuci. Terus habis ini langsung ke kolok buat dipaketin. Aku baru banget nyampe, jujur ini dari tadi tuh aku menahan diri buat tidak emosi, buat kayak nggak apa-apa Isna, nggak apa-apa gitu kan. Ya Allah, aku tadi kan oke, santai belajar buat mengontrol emosi. Aku tadi kan keluar tuh jam 4-an kan, pas waktu keluar tuh lagi ngambil motor sama helm di belakang tuh ada info kalau nilai literasi digital udah keluar. Bukan deh, nilai apa gitu udah keluar, bukan, aku belum ngeh yang literasi digital. Terus abis itu aku cek dulu kan, udah aku cek, udah aku lihat dan aman gitu. Terus pas waktu aku nyampe tempat cuci motor tadi itu miring ya sih, apa namanya, literasi digital dikasih tahu juga udah keluar. Kan aku agak deg-degan kan, karena literasi digital ini absen aku banyak yang bolong gitu. Terus pas aku lihat dan ternyata benar nilainya B71 doang nilai akhirnya. Terus kayak ini tuh B apa C gitu kan, aku mikirnya kayak apakah ini C. Terus nilai UTS sama OSIS tuh cuma 65. Kayak ya Allah, aku tuh selalu ikut kelasnya loh, kayak berat banget ya buat ikut kelas karena harus on cam banget gitu. Menurut aku lumayan berat dan banyak buktinya, banyak yang nggak ikut kelas gitu. Kelas tuh cuma beberapa doang yang ikut, terus yang rajin tuh juga cuma itu doang. Terus aku tuh kayak langsung nanya-nanya ke teman aku kan, pada aman, ada yang nggak aman gitu. Aku juga ditanya temen aku, kayak dia juga marah-marah juga, apakah ini gara-gara absen aku kan kayak gitu. Aku pengen protes, pengen nanya, maksudnya nggak protes ya, kayak lebih menanyakan letak kesalahannya tuh di mana. Kayak buat ngerjain UAS sama UTS tuh sangat-sangat effort gitu loh. Matkul ini tuh sangat-sangat menguras apa ya, energi gitu loh buat bikin video ini itu. Tapi kayak masa nilai akhirnya tuh cuma 65, kayak agak tidak terima sebenarnya, tapi kayak mau gimana gitu kan. Terus pas aku dikasih tahu temen aku juga, katanya ada juga yang dia juga sama-sama aktif sih, maksudnya kayak aku tahu dia kan, karena aku juga selalu ikut kelas kan, aku jadi tahu siapa aja yang ikut, dan dia pun juga dapat B gitu. Kayak aku ngira ini gara-gara absen aku, tapi ternyata kayaknya gara-gara nilai UTS UAS yang sekelompok itu loh. Jadi kayak ya udah, kan aku kan mikirnya kayak emang sedih deh, pengen nangis gitu, karena aku juga tahu ada yang nggak pernah masuk, kayak bener-bener nggak pernah, kayak nggak pernah ikut kelas tapi dia dapat A, jadi kayak agak nggak terima gitu loh. Tapi ya kayak aku ya udahlah gitu, kayak menerima. Itu kan posisinya aku juga lagi di tempat di Kalok kan, lagi antri ini motor. Terus aku naik Maxim, aku pesan Maxim, udah mau nyampe banget kosan, aku baru inget
kalau semisal kunci aku ketinggalan, jadi kayak ya udah balik lagi. Untung bapaknya tuh baik banget, bener-bener baik gitu, kayak nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa gitu, kayak merasa diayomi. Dan emang bapak-bapak kan, kayak aku ngerasa juga kayak ngerasa kayak aku tuh kayak ngerasa nyaman gitu loh deket sama bapak-bapak yang baik gitu, yang seumuran sama bapak aku atau ya at least 50-an gitu-gitu. Kayak aku tuh rasa aku tuh seneng buat ngobrol sama bapak-bapak. Terus aku tuh sebenarnya kayak kesel gitu loh, kayak ya Allah ini ongkosnya harus 3 kali lipat gitu loh, kayak 3 kali balik kan, maksudnya ongkos aku balik lagi ke Kalok, balik lagi ke kosan. Tapi kayak ya udah Isna, gak apa-apa, it's okay. Mungkin ya nggak apa-apa, nggak di, maksudnya aku belajar buat nggak apa-apa, jangan emosi, jangan kayak nyesel atau apa. Mungkin ya mungkin emang uangnya keluar lebih banyak, tapi kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu loh, kayak belajar buat nggak apa-apa, karena ini juga salah aku sendiri. Jadi kayak aku tuh semakin kesini tuh belajar juga buat menggak papakan hal-hal yang sebenarnya rasanya tuh kayak bikin nyesel gitu loh, menguras energi mental dan juga materi juga kan, hal-hal kayak gitu. Tapi ya udah gitu. Jadi emosi aku awalnya sebelum itu aku tuh agak terpressure juga karena dapat info kalau temen aku udah ACC Sempro. Sebenarnya aku tuh seneng gitu loh dapet dia tuh udah ACC, tapi kan aku juga agak ke-trigger karena gimana ini aku kok belum ya. Tapi intinya pelajaran baiknya ya semuanya nggak dipapain, bukan semua nggak dipapain, lebih ke belajar buat mengontrol emosi intelijen aku gitu, buat mengambil hikmah di balik itu semua. Dan mungkin dengan kayak gitu aku juga bisa ketemu bapak baik, bapak Maxim baik itu. Terus aku kayak berasa keliling Jogja, kayak muter-muter gitu. Bapaknya juga 3 tempat tuh kayak lewatnya tuh beda-beda gitu loh. Jadi kayak mungkin ini juga bisa dibilang mungkin kan hari terakhir aku di Jogja kan, kayak ya muter-muter ngeliatin Jogja gitu-gitu. Itu bisa jadi hal positifnya. Terus juga tadi tuh aku agak notice sama bapaknya kan lagi ngobrol gitu, terus bapaknya tuh ngira aku orang Bandung kan, kayak orang Sunda. Soalnya aku kira orang Sunda mbak, soalnya kulitnya kayak orang-orang Sunda kuning gitu. Terus dalam hati aku kayak kuning dari mana anjir, kayak kulit aku kayak gini, kayak aku aja sering gak pede sama masalah kulitnya. Aku ngaca di belakang itu kaca kayak lagi belang apa sih, kileng-kileng gitu loh kayak. Tapi bapaknya bilang kalau semisal kayak orang Sunda, jadi kayak itu kayaknya bapaknya cuma basa-basi doang. Terus aku juga pernah juga pas waktu di kereta sama bapak-bapak tuh bilang katanya kayak bukan orang Jawa gitu. Mungkin logat aku kali, padahal aku ngomong mah aku lancar banget bahasa Jawa, ngomong bahasa Jawa lancar, bahkan buat bahasa kromo aku juga bisa coy. Kayak ya begitulah ceritanya. Nanti aku setelah ini mau mandi, beres ini yang belum dimasuk-masukin. Terus sepertinya nanti sambil nunggu, sambil buka laptop. Terus aku lagi juga udah beli makanan sejuta umat, anak kos Jogja, bukan anak kos doang sih, ini kayak makanan sejuta umat Jogja buat ini tadi aku beli buat makan malam. Aduh keringetan. Bye bye my kos. Semuanya tuh harus ya begitu. Keringetan banget, capek tanganku sakit semua, barangku tasku berat banget, koper berat banget, belum tas tingginya ada yang dipakai tuh di sini. Jalur 2 dari arah timur akan segera masuk kereta api ke Unpar. Kereta api udah nyampe asrama, tapi aku mau cerita tangan aku panas banget. Tahu kapal nggak sih, karena angkat-angkat ini berat banget jadi kapal. Aku udah di asrama. Nyampe kemarin pagi tahu berapa. Aku
aku mau ambil motor. Di Kircon, tapi aku naik Damri. Jadinya kan awalnya pengennya naik kereta, tapi lebih murah Damri kalau dipikir, karena Gojek buat dari sini ke Kircon itu hampir 20 ribuan, bahkan ada yang 22 gitu. Nah kalau naik Damri kan dari Creative Hub ke mana namanya, ke Kircon itu cuma 10 ribuan, maksudnya bukan cuma sih, maksudnya ongkosnya 10 ribu. Nah naik Damrinya aku pakai yang 2 ribuan itu kan, walaupun 5 ribu juga nggak apa-apa sih. Nah buat Damrinya jalan kaki. Ini back to kampus ya, biasanya kan nggak pernah ke kampus. Habis unpacking paketnya yang udah nyampe, mantap, capek banget anjir. Astagfirullahaladzim, nih ngangkat sampai sebanyak ini ke lantai 3, untung ada temannya. Hai, update nya lagi skripsian. Ini aku lagi istirahat gitu 10 menit. Dan ini udah rapi semua guys. Yang di apa sih namanya, yang kemarin di unpacking aku semalam selesai 12:30. Mantap kan? Di balik sana mama sahur. Ini jam berapa ini? Jam 3:15. Hari ini tanggal 12 Januari. Kayaknya ini bakal menutup vlog aku yang kemarin yang ngejelasin tentang pokoknya itu sahurnya adalah telur. Ini 2. Ini pengennya satunya aku ganyang, mau ganyang gak sih, digadoin gitu. Terus ini sayur capcay, sama ini roti sama apukat. Apukatnya dihancurin, dicampur susu kental manis dikit. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lama makan gak makan telur rebus. Menonton orang masak. Besok sayangnya satu nggak ada pupuk aku udah habis kemarin, gak beli. Abis ini nggak mau buka bubu lagi guys, nah nggak boleh. Nonton nyari ya SPG-nya. Udah lumayan kenyang karena
makan enak banget sih makannya. Ini karena aku ini. Alhamdulillah. Tahu tuh apa? Kalau kalian lihat di sini juga ada parutan kelapanya. Nah ini buah terancam. Nah yang enak itu kalau dicampur semuanya sedikit gitu. Kalau ada teksturnya pakai